Kasus pembunuhan dan persetubuhan, Kejayan, diungkap Polres Pasuruan. Polres Pasuruan mengungkap kasus pembunuhan dan pencabulan anak di bawah umur, ditetapkan 2 orang tersangka. Ada 1 kasus yang diungkap, kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia, ungkap Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan, dalam konferensi pers Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2020. Kapolres Pasuruan didampingi Kasat Reskrim, Kanit 4 Reskrim dan Kasubag Humas menjelaskan untuk persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia ini, berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang masih suami istri. Masing-masing berinisial MT, dari Dusun Klompang, Kecamatan Kejayan. Dan IM, Dusun Tanggulangin, Kecamatan Kejayan. Kasus ini terjadi pada hari Selasa, saat itu korban bermain bersama dengan temannya di sungai. Kemudian tersangka TM menghampiri korban dan dicabuli sebanyak 2 kali, kemudian tersangka memanggil istrinya untuk mengambil perhiasan milik korban dan tersangka memukul bahu korban dengan kayu, selanjutnya pelaku membuang korban ke sungai saluran pengairan persawahan. Namun kita terus melakukan penyelidikan, yang akhirnya kini terungkap. Pelakunya tetangga korban sendiri yang melakukan pembunuhan ini. Barang bukti yang didapat dari tersangka yaitu, gelang emas milik korban, 1 buah baju warna abu-abu kombinasi hitam milik tersangka, dan 1 buah sarung warna coklat yang dipakai saat memukul korban. Tersangka kita jerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Suks 338 Suks 365 KUHP, dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Objek vital dari anak yang meninggal, betul bahwa ada indikasi kuat sudah disetubui oleh seseorang. Hasil analisa terhadap jenazah tersebut dan kita melakukan TP/TKP didukung dengan beberapa saksi dari masyarakat di sekitaran TKP, kita berani simpulkan bahwa yang patut diduga adalah Pak Sutri yang sekarang sudah kita tangkap dan kita tahan. Jadi resmi sejak tadi malam pukul 22.30 kita sudah tahan mereka. Status sebagai tersangka dari hasil gelar dan alat bukti yang kita temukan di lapangan, kita pasangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 1 dan Pasal 81 Ayat 3. Ancaman pidananya 15 tahun dan kita pasangkan juga tentang pembunuhan berencana di 340 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dan kita pasangkan juga Pasal 365 dengan ancaman pidana 15 tahun. Kenapa? Karena perhiasan dari korban, ada kalung, ada gelang, semuanya hilang. Tersangka berinisial MT dan berinisial IM ini adalah Pak Sutri yang baru menikah selama 2 minggu. Ya, baru 1 minggu lebih, mau 2 minggu. Dan sepertinya kita ke depan akan melibatkan dari ahli psikologi untuk memeriksakan kejiwaan dari pasangan suami istri. Itu rekan-rekan yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Motif yang mendasari utama dari? Iya, motifnya kita masih belum bisa kan. Kalau kita mau mengatakan motif itu berarti kan niat orang untuk melakukan. Kita cuma bisa mengidentifikasi di luarnya saja bahwa barangnya hilang, orangnya meninggal, sehingga ya ini perampokan. Kalau orang meninggalnya karena dibunuh dengan direncanakan, ya kita bisa yakinkan dari perbuatan materialnya bahwa dia merencanakan untuk membunuh. Cuman niat sebenarnya seperti apa, kita akan dalami dan kita akan libatkan ahli psikologi. Karena kalau secara logika berpikir, hanya manusia yang sudah tidak waras saja melakukan hal ini. Orang sudah tidak berdaya, sudah dipukul, dibenamkan. Dia sudah benamkan si korban ini, hasil rekonstruksi kita, dia sudah benamkan di dalam sungai ini, balik lagi memastikan jangan sampai nggak mati di benami lagi. Itu kira-kira untuk memiliki barangnya? Ya faktanya barang itu kita geledah di rumahnya disimpan oleh suami istri. Dari hasil otopsi ada berkas persetubuhan sendiri itu gimana? Ya, terjadi luka beberapa robekan di vagina korban.
Hubungan antara korban dengan tersangka mana? Tetangga. Ya. Ya, betul. Apakah ada penambahan lagi tersangka? Sementara belum. Jadi 2 orang inilah yang kuat kita analisa dari TPTKP dan hasil analisa alat bukti yang kita dapat. Komandan, berarti pembunuhannya itu hanya ditenggelamkan, tidak pakai senjata atau apa? Dipukul dulu. Makanya ada luka benda tumpul di bagian belakang kepala. Terus kemudian, nah ini alat yang digunakan. Mundur. Ini alat yang digunakan untuk mukul. Ini si suami, si MT, ini nyuruh istrinya, si IM untuk ambilin kayu. Pakai kayu inilah dipukul kepala bagian belakang. Begitu dia jatuh, dilemparlah, dicemplungin ke sungai. Yang menenggelamkan itu MT. Ini kayunya. Kitanya dong. Ini perhiasannya yang disimpan di rumahnya. Nah, ini yang dipakai sama korban. Belum 1 kali 24 jam berarti. Ya, ini kita mendapatkan laporan ada anak hilang. Ada anak hilang itu dilaporkan sekitar 30 ya. 13.30. Terus kemudian penemuan mayatnya jam setengah 5 sore. Itu jam 8 malam kita sudah jam 8 malam. Dan ada juga undang-undang khusus yang sudah mengatur, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Karena korban masih berusia 5 tahun, mau 6 tahun. Dari hasil TPTKP dan hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara di Porong, itu kita bisa simpulkan bahwa korban ini meninggal karena gagal nafas. Jadi karena dibenamkan di dalam air, kemudian ada luka lebam di bagian belakang kepala. Kemudian kita juga sudah ambil beberapa beli apa? Sosis di sisi kopi susu. Orang tuamu masih ada? Ada Kerja apa? kerja petani. Kamu kerja sehari-hari apa? Petani. Jadi baru 2 minggu. Kok sampai bunuh mas? Kok nggak diambil aja? Kenapa kok dibunuh? Nggak cuma diambil aja barang? Takut di orang tuanya. Kamu takut sama manusia tapi nggak takut sama Tuhan kayaknya. Kok sampai diperkosa juga mas? Kok sampai di situ tubuh mas? Apa kurang puasa? Oh. 1 minggu. Kurang. Saya. Berapa kali dari kamu? Hari Utomo, Suara KPK Cyber melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.